Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Irsandi Uwais sebagai terapis okupasi di Baby Bridge Clinic. Oke Mas Andi, pertanyaan pertama nih. Apa sih tumbuh kembang anak itu? Tumbuh kembang anak. Ketika kita berbicara terkait tumbuh kembang anak ini sebenarnya komponen yang penting yang bisa aja dibilang sebagai penunjang agar pertumbuhan serta perkembangan anak itu bisa optimal. Nah, kalau bahasa mudanya sih pertumbuhan itu bisa ayah bunda lihat lewat perubahan ukuran, kayak misalkan berat badan yang bertambah, kemudian lingkar kepala dan lain sebagainya. Nah, sementara yang disebut dengan kembang ini adalah pertumbuhan yang lebih kompleks. Jadi bertambahnya sebuah kematangan dan fungsi psikologis pada anak, misalkan secara fungsi motorik, kemudian sensorik, kognitif, emosional dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang komponen yang penting untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan secara optimal. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, itu bagaimana sih cara mengasah kreativitas dari balita? Oke. Untuk mengasah kreativitas balita itu sebenarnya yang paling penting kita lihat adalah sensorinya dulu. Karena pemrosesan sensori ini bisa dibilang sebagai fondasi awal untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada anak setelah central nervous system atau kita sebut perkembangan otak itu mulai berkembang. Jadi untuk mengasah anak ini yang paling terpenting adalah kita ngelatih gimana anak nih bisa mencapai executive function. Nah, executive function itu tahapan tertinggi setelah memori. Nah, kayak gitu. Executive function ini kenapa bisa dibilang sangat penting dan kita harus mengasah kepada anak terkait ini karena ini akan berkaitan dengan kehidupan dia selanjutnya. Jadi setelah dia melalui pertumbuhan dan perkembangan, executive function ini yang berperan bagaimana dia bisa menjalani hidupnya ke depan. Karena di executive function ini poin penting adalah bagaimana si anak bisa menentukan sebuah permasalahan dan bisa memecahkan masalah itu. Kayak gitu. Ya cara ngestimulasinya adalah kita bisa ngasih stimulasi tersebut kepada anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak ini berpikir, jadi lebih ke critical think dan bagaimana anak tuh bisa sebuah stimulasi yang anak ini bisa gimana ya cara gue nyelesain masalah ini ya, kayak gitu. Dan kasih pertanyaan yang bisa membuat mereka berpendapat. Kayak gitu. Kita lanjut pertanyaan ketiga nih Mas. Ya. Bagaimana sih cara melatih mental tangguh anak agar si anak itu menjadi mandiri dan berani gitu? Sebenarnya pertanyaan ini sih bisa tadi yang saya jawab sebelumnya terkait dengan pemrosesan sensori. Karena gini, berkaitan lah ya. Iya, berkaitan. Karena gini, kita manusia ini punya 8 sensori dasar, yang 7 diantaranya itu yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya permainan-permainan yang kita stimulasi untuk perkembangan si sensori ini itu sebenarnya udah bisa melatih kemandirian serta keberanian anak sih sebetulnya. Kayak misalkan anak yang berjalan, kita contohin bermain di atas tepian titihan misalkan, kayak jalan untuk melatih keseimbangan dan sebagainya. Di situ sebenarnya selain komponen yang kita lihat pada anak terkait dengan atensi, fokus, bagaimana hand coordination-nya anak. Nah, itu juga berkaitan dengan self esteem, kemandirian itu sebenarnya udah masuk komponen penilaian sih. Karena stimulasi itu bisa menumbuhkan rasa kemandirian dan juga kepercayaan diri pada anak lewat permainan apa saja sih sebetulnya yang berkaitan dengan pemrosesan sensori tadi yang saya bilang, kayak gitu. Pertanyaan keempat ya Mas Andi. Ya. Ini ada pertanyaan, gimana sih cara menghilangkan kebiasaan si kecil ini mengemut jari? Menjawab pertanyaan ini kita balik lagi ke usia anak yang berapa, maksudnya usia keberapa gitu. Nah, sebenarnya normalnya anak itu mulai memasukkan benda-benda asing ke mulutnya ini pada usia 7 sampai 12 bulan. Nah, ini sebagai salah satu bentuk refleks untuk kita bilang tuh seeking, dia mengeksplorasi ini sebenarnya benda ini aman gak sih buat dia, kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Kalau rata-rata sih ada banyak yang menjadi khawatiran orang tua, kok anak saya belum memasukin ini kayak gitu-gitu. Itu karena sebenarnya itu masih bisa kita tunggu selama rentan
7 sampai 12 bulan itu, misalkan di usia 7 ada beberapa anak yang udah mulai memasukin, tapi beberapa anak belum. Itu bisa orang tua tuh bisa nunggu dulu sampai di usia 7 sampai 12 bulan baru mulai mencurigai lah istilahnya dalam tanda kutip ya kayak gitu. Tapi ada beberapa orang tua juga yang super protektif terhadap anak. Jadi kayak misalkan anak masukin barang ini itu malah nggak boleh kotor kayak gitulah, istilahnya lebih protektif. Padahal itu sebenarnya bentuk daripada eksplorasi anak, bentuk dari refleksnya dia yang bertumbuh secara normal. Nanti dia akan mulai hilang, refleks itu hilang setelah udah lewat 7 sampai 12 bulan kayak gitu sih. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi sebenarnya balik lagi ke usia anak tuh udah masuk ke umur yang berapa gitu, usia keberapa kayak gitu sih. Jadi tergantung dari usia anaknya juga gitu ya. Benar. Pertanyaan kelima, pada usia berapa sih anak itu sudah mulai lancar bicara biasanya? Gini, pertumbuhan dan perkembangan anak ini kan beda-beda. Normalnya sih di usia 25 sampai 35 bulan itu udah harusnya sih anak-anak udah mulai mengeluarkan beberapa kosakata seperti itu. Paling minim tuh ngebabbling tuh kayak misalkan ngoceh nggak jelas tapi yang kayak gitu loh. Tapi nggak yang bahasa yang aneh juga sebetulnya, gitu sih sebetulnya. Di usia tadi berapa? 24 sampai 35 bulan. Benar. Itu aja. Berarti kurang lebih 2 tahun. Iya. 2 tahun ya. Benar. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, Mas Andi. Bagaimana sih cara mengoptimalkan pertumbuhan anak dengan baik dan benar? Oke. Jadi karena tumbuh kembang ini itu bisa dibilang kebutuhan dasar yang harus kita berikan pada anak, maka yang paling 3 poin penting sih yang harus kita kasih terkait dengan pengasuhan, ASI dan juga asah. Untuk asuh ini mungkin Bapak Ibu bisa kasih misalkan kebutuhan dasar seperti imunisasi, kemudian sandang, pangan, papan, hunian yang layak kepada anak seperti apa, kemudian terkait gizi, sanitasi dan lain sebagainya. Nah, untuk asinya itu bisa lebih ke arah kedekatan emosional, kasih sayang, di mana anak nih bisa merasa terlindungi, kemudian nyaman ketika bukan dimarah sih, kayak misalkan ketika kita mau marah tapi bukan sebuah ancaman, tapi ajarkan kepada anak tuh lebih ke arah konsekuensi. Kemudian di ASI ini juga pola asuh orang tua tuh lebih demokratis, jadi memberikan kebebasan kepada anak, tapi bagaimana anak tuh bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Nah, yang terakhir terkait dengan asa ya, ini lebih kompleks, lebih lanjutannya, karena kita berikan anak tuh pelatihan, pendidikan, kemudian ini nanti ngaruh ke kecerdasan, kemudian ke keterampilan motorik, sensorik, kemudian dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah situ sebetulnya. Jadi asuh, asi dan asah. Untuk sebagai orang tua yang peduli terhadap anak, ketiga komponen ini sih yang harus diberikan kepada anak, karena terkait tumbuh kembang ini adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh anak dan merupakan hak untuk anak juga, kayak gitu. Jadi intinya yang terpenting itu ada 3 ya. Pertama tadi asuh, asi dan asah. Betul. Oke, terima kasih Mas Andi untuk waktu dan kesempatan kali ini. Oke, buat ayah bunda juga jangan lupa untuk mengikuti akun YouTube kami di Baby Prince Clinic, dan untuk informasi lebih lanjut atau ada yang mau nanya-nanya lagi terkait tumbuh kembang anak bisa follow akun IG kita di Instagram Baby Prince Clinic. Terima kasih. See you.